Dalam pewayangan Batara Narodo dilukiskan dengan bentuk tubuh cebol bulat berwajah tua, dengan kepala menengadah ke atas. Dalam pewayangan Batara Narodo menduduki jabatan penting dalam Kahyangan, yaitu sebagai penasihat Batara Guru, Raja Kahyangan versi pewayangan Jawa. Dalam naskah Paramayoga, Batara Narodo adalah putra Sang Hyang Catur Kaneka. Ayahnya adalah sepupu Sang Hyang Tunggal, ayah dari Batara Guru. Pada awalnya Narodo berwujud tampan. Ia bertapa di tengah sebuah samudera sambil memegang pusaka pemberian ayahnya, bernama Cupu Linggamanik. Hawa panas yang dipancarkan Narodo sempat membuat Kahyangan geger. Batara Guru mengirim putra-putranya untuk membangunkan Narodo dari tapanya. Akan tetapi tidak seorang pun dewa yang mampu memenuhi dan melaksanakan perintah tersebut. Mereka terpaksa kembali dengan tangan hampa. Batara Guru memutuskan untuk berangkat sendiri untuk menghentikan tapa Narodo. Narodo pun terbangun. Keduanya kemudian terlibat perdebatan seru. Batara Guru yang merasa kalah pandai marah dan mengutuk Narodo sehingga berubah wujud menjadi jelek. Sebaliknya, karena Narodo telah dikutuk tanpa penyebab yang jelas, Batara Guru pun menderita cacat berlengan empat. Sebenarnya bertangan empat ini adalah pengejawantahan dari sedulur papat lima pancer. Ia pun sadar bahwa Narodo memang lebih pandai darinya. Maka, ia pun memohon maaf dan meminta Narodo supaya sudi tinggal di Kahyangan sebagai penasihatnya. Dalam pentas pedalangan, tempat tinggal Batara Narodo disebut dengan nama Kahyangan Sidi Udal-Udal atau Sidik Pangudal-Udal. Batara Narodo dikisahkan Sang Hyang Catur Kaneka adalah saudara Sang Hyang Tunggal dan mempunyai putra yang bernama Sang Hyang Kaneka Putra. Sang Hyang Kaneka Putra mempunyai banyak kelebihan di antara teman-teman sebayanya. Dia sangat pandai, ulet dan mempunyai kontrol emosi yang sangat baik, sehingga segala persoalan yang dihadapinya selalu dapat diselesaikan dengan baik dan kepala dingin. Sifatnya yang selalu tertarik untuk belajar dan memperdalam apa yang telah dimilikinya, menjadikan dirinya Sang Hyang yang cukup berilmu dan cakap dalam menjalani kehidupan. Pendek kata, dirinya mempunyai kemampuan yang setaraf dengan para resi dan menerjemahkan kehidupan ini. Suatu ketika sang ayah mewariskan senjata sakti yang bernama Linggamanik. Dengan diwariskannya senjata tersebut sudah barang tentu membuat dirinya semakin disegani oleh siapapun. Hanya saja keadaan seperti itu tidak membuat Sang Hyang Kaneka Putra puas, bahkan dirinya sangat terobsesi mempunyai kemampuan yang melebihi siapapun. Karena memiliki keinginan untuk melebihi kemampuan para dewa semuanya, maka dia pergi bertapa di tengah lautan dengan menggenggam Linggamanik untuk menyempurnakan kemampuannya. Adanya seorang pemuda tampan yang melakukan tapa di tengah lautan dan ditambah oleh daya kekuatan Linggamanik, membuat Kahyangan menjadi panas dan gonjang-ganjing. Setelah dilihat oleh Batara Guru melalui kaca Trenggana, ternyata hal ini disebabkan oleh Sang Hyang Kaneka Putra yang sedang bertapa. Untuk mengatasi hal tersebut, Batara Guru mengutus para dewa di bawah pimpinan Batara Indra untuk membangunkannya dan membawanya ke Kahyangan untuk diadili. Para dewa berusaha untuk membangunkan Sang Hyang Kaneka Putra dan meminta untuk mau dibawa ke Kahyangan dan mempertanggungjawabkan situasi yang terjadi di Kahyangan saat itu. Karena Sang Hyang Kaneka Putra tetap bersikeras untuk melanjutkan tapanya, para dewa murka dan memaksanya untuk ikut. Hanya saja ternyata kemampuan Sang Hyang Kaneka Putra ternyata melebihi kemampuan seluruh dewa yang datang saat itu. Batara Indra dengan senjata petirnya tidak mampu mengalahkannya, begitu juga dengan Batara Brahma yang mencoba membakarnya tidak berhasil. Dilanjutkan oleh Batara Bayu yang mengeluarkan angin puyuh atau angin topan untuk menyapu tubuh Sang Hyang Kaneka Putra masih juga gagal. Batara Wisnu yang ikut untuk membujuk Sang Hyang Kaneka Putra mencoba untuk mengalahkannya yang diakhiri dengan penggunaan senjata Cakra Udaksana yang menjadi andalan Batara Wisnu. Sesaat sebelum mengenai tubuhnya, Sang Hyang Kaneka Putra mengatakan bahwa sesungguhnya Cakra Udaksana itu hanya bisa dikenakan kepada orang yang durjana, angkara murka dan selalu menyusahkan orang banyak. Ternyata ucapan itu membuat Cakra Udaksana tidak mau melukai Sang Hyang Kaneka Putra, malah menghilang kembali ke Batara Wisnu. Batara Indra menghadap kepada Batara Guru dan memohon ampun karena tugas yang diembannya gagal dilaksanakan. Dengan demikian Batara Guru turun langsung menghadapi Sang Hyang Kaneka Putra. Awalnya Batara Guru membujuk Sang Hyang Kaneka Putra untuk tidak meneruskan tapanya. Hanya saja Sang Hyang Kaneka Putra selalu menolak, bahkan mengajak Batara Guru berdebat mengenai masalah hidup dan kehidupan. Dalam perdebatan itu Batara Guru kalah telak dan harus mengakui bahwa Sang Hyang Kaneka Putra lebih pandai, bijaksana dan mempunyai wawasan yang lebih luas daripada dirinya.
Sebagai penguasa Kahyangan, rasa ego masih menyelimuti perasaan Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru. Dirinya merasa terhina dan marah karena berdebat. Pada suatu kesempatan Batara Guru mengeluarkan ajian pamungkas yang disebut Kemayan. Saat kena ajian tersebut Sang Hyang Kaneka Putra berubah menjadi buruk rupa. Akhirnya Sang Hyang Kaneka Putra mau ikut kepada Batara Guru. Karena merasa kalah oleh Sang Hyang Kaneka Putra, maka Batara Guru memanggilnya kakak sebagai penghormatan dan dijadikannya penasihat Kahyangan. Sang Hyang Kaneka Putra selanjutnya menggunakan nama Bharata Narada, Resi Narodo. Sesaat sebelum pergi ke Kahyangan, saat berbicara berhadapan, Bharata Narodo bersedekap dengan tangan di dalam jubahnya, sehingga lengan jubah yang digunakan melambai-lambai tertiup angin. Melihat hal tersebut, Batara Guru bergumam dalam dirinya seperti orang bertangan empat. Saat itu pula kutukan yang pernah diucapkan Sang Hyang Tunggal menjadi kenyataan, tangan Batara Guru bertambah sehingga menjadi 4. Walaupun menyesal telah bergumam dalam hati mengenai hal tersebut, keadaan dirinya tidak bisa berubah kembali.